Kobaran api membakar bangunan 2 lantai yang sekaligus dijadikan tempat pengepul barang bekas di Sunterjaya Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Banyaknya barang yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan mengakibatkan sejumlah barang tidak bisa diselamatkan, termasuk membakar 1 unit mobil. Petugas Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Utara yang tiba di lokasi langsung melokalisir api agar tidak merambat ke bangunan lain. Dugaan sementara kebakaran terjadi akibat korsleting listrik dan menyambar barang-barang yang mudah terbakar. Yang terbakar diakibatkan oleh korsleting listrik, lalu perambatan di barang-barang di sekitarnya. Untuk pengerahan unit, kita 11 unit, 9 dari utara, 2-nya dari Jakarta Pusat. Ini yang terbakar apa sih Bang? Bengkel atau rumah atau apa? Ini untuk berita terakhir kita himpun ini rumah, tapi itu ada barang-barang bekas pengepul ya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Kasusnya ditangani oleh Polsek Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Diduga kesal lantaran tak diberi uang untuk membeli narkoba, seorang anak perempuan tega membakar rumah ibu kandungnya sendiri di Desa Sampali, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Peristiwa ini pertama kali diketahui oleh warga sekitar. Warga pun langsung berupaya memadamkan api namun gagal, hingga akhirnya api membesar dan menghanguskan seluruh isi rumah. Api baru bisa dipadamkan setelah 1 jam dengan bantuan 1 unit mobil damkar. Sementara sang anak yang bernama Safitri langsung diamankan oleh warga dan diserahkan ke pihak kepolisian. Pelakunya bernama Safitri, berumur sekitar 35 tahun. Safitri ini hubungannya anak kandung dari korban yang rumahnya dibakar. Informasi yang kita interogasi sementara oleh pihak terduga, bahwasanya beliau kesal karena selama ini beliau disantunin sama mamanya untuk uang, untuk keperluannya sehari-hari. Uang tersebut digunakan untuk membeli narkoba. Setelah mengamankan pelaku, petugas kepolisian melakukan olah TKP dan menyita sejumlah barang bukti untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Ya, halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Pram Sunja dan rekan saya. Iya, dan saya Prisa Sombodatu kembali hadir menemani Anda dalam iNews Siang. Selain 3 berita utama tadi, iNews Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Dan pemirsa, kami awali iNews Siang hari ini dari Jakarta. Diduga mengalami korsleting listrik pada bagian mesin sebuah sepeda motor ludes terbakar di underpass Mampang, Jakarta Selatan. Ya, pengendara yang panik melihat api berkobar dari bagian mesin langsung berusaha menyelamatkan diri. Kobaran api membesar dan membakar sebuah sepeda motor di underpass Mampang, Jakarta Selatan, Jumat dini hari. Besarnya api yang berkobar membuat sejumlah kendaraan lain tidak berani melintas. Peristiwa ini berawal saat pengendara motor melaju dari arah Kuningan menuju Mampang Perapatan. Saat melintas di underpass Mampang, tiba-tiba sepeda motor mengalami gangguan mesin. Tak berapa lama muncul kobaran api yang dengan cepat membesar. Diduga api berasal dari korsleting listrik pada sepeda motor. Konslet gitu bang, konslet gitu bang. Saya kurang tahu, saya kan belum ngecek lagi total ke kabelnya. Berarti dia tiba-tiba mati aja gitu? Ya gasnya kosong. Oh, gas kosong langsung berapi. Api akhirnya bisa dipadamkan setelah 1 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Sementara kecelakaan beruntun terjadi antara bus pariwisata, mobil dan motor di Jalan Raya Yogyakarta, Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta. Akibatnya 9 orang luka-luka. Kamera pengawas merekam kecelakaan beruntun 4 kendaraan di Jalan Raya Yogyakarta, Wonosari, Desa Patuk, Gunung Kidul, Yogyakarta, Kamis siang. Sebuah mobil bertabrakan dengan bus pariwisata hingga ringsek di bagian depan.
Pickup yang ada di belakang bus tak sempat mengerem hingga ikut bertabrakan. Sebelumnya, mobil juga menabrak sepeda motor sebelum menabrak bus. Akibatnya, 9 orang yang terdiri dari pengemudi dan penumpang mobil serta pengendara motor mengalami luka-luka. Kendaraan Kijang itu melaju dari arah Wonosari menuju Jogja. Lalu dari arah berlawanan ada sepeda motor Mac, Mac yang dari arah Jogja ke Wonosari. Pada saat itu Kijang terlalu melambung ke kanan sehingga terjadi benturan yang pertama. Lanjut sepeda motor NMAX itu oleng ke kanan, lalu Kijang masih terus melaju. Bersamaan juga ada bus pariwisata dari Jogja menuju Wonosari. Para korban dirawat di Rumah Sakit Nur Rohmah Gunung Kidul. Kendaraan yang terlibat kecelakaan dibawa ke Polsek Patuh Gunung Kidul sebagai barang bukti. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, iNews melaporkan. Dan pemirsa, Zinedine Alam Ganjar putra Ganjar Pranowo merosting ayahnya di acara festival Teman Cerita di Jakarta Teater Jakarta Pusat. Selengkapnya sesaat lagi pemirsa, tetap bersama kami di iNews Siang. Ya pemirsa, mulai tanggal 1 Januari 2024, masyarakat Indonesia wajib menunjukkan kartu tanda penduduk KTP saat membeli gas LPG 3 kg. Ya, dengan membawa kartu tanda penduduk, agen gas akan mendaftarkannya ke situs resmi Pertamina. Per 1 Januari tahun depan, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM menegaskan pembelian LPG 3 kg wajib menggunakan kartu tanda penduduk atau KTP. Artinya hanya masyarakat berdata yang boleh membeli gas subsidi tersebut. Peraturan ini merujuk pada peraturan Presiden di mana tabung gas LPG 3 kg hanya dimaksudkan untuk rumah tangga dan usaha mikro, nelayan, dan petani agar tepat sasaran. Oleh karena itu masyarakat segera lakukan registrasi di pangkalan resmi yang telah dibuka sejak 1 Maret 2023. Ya, lalu pemirsa, apa saja syarat untuk membeli LPG 3 kg ini? Pemirsa, kita sudah ada bersama kami rekan Aulina Yasha di pangkalan LPG di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Ya, selamat siang Aulina, bagaimana prosedur lengkap untuk membeli gas LPG 3 kg ini bagi masyarakat luas? Ya, selamat siang Pram dan Prisa dan juga pemirsa. Memang betul sekali bahwa pemerintah telah memberikan informasi tersebut melalui Kementerian SDM di mana dalam pembelian gas 3 kg harus menggunakan syarat yaitu menggunakan atau menunjukkan kartu tanda penduduk yang sudah terdaftar di agen gas tempatnya masing-masing kediamannya. Dan pemirsa, memang untuk aturan tersebut sudah diatur oleh keputusan Presiden pada Undang-Undang nomor 104 tahun 2017 dan juga nomor 38 tahun 2019 di mana dalam peraturan tersebut berbunyi bahwa jika dalam pembelian gas 3 kg ini harus menunjukkan kartu KTP yang menunjukkan bahwa seseorang tersebut adalah pemilik usaha mikro atau juga ibu rumah tangga yang memang biasa memasak atau juga diperkhususkan untuk nelayan dan juga pertanian. Hal itu memang hal tersebut dikhususkan agar terciptanya target subsidi gas 3 kg mencapai target pemerintah untuk menyesuaikan dengan kalangan masyarakat. Dan juga pemirsa, memang untuk tata caranya sendiri itu tidak susah. Pemirsa hanya datang saja ke agen atau tempat gerai gas yang dekat dengan lingkungan pemirsa dan langsung membawa KTP dan mendaftarkannya. Dan setelah itu nanti pemirsa tidak usah daftar lagi jika pemirsa akan membeli gas kembali karena memang sudah terdaftar oleh agen yang memang sudah bekerja sama dengan pihak dari Pertamina atau pemerintahan Indonesia. Dan untuk pemirsa sendiri ingin mengetahui seperti apa ataukah pemirsa sudah terdaftar atau belum, nanti pun pemirsa bisa melihatnya di situs My Pertamina di mana nanti nama dari pemirsa atau warga yang memang sudah terdaftar itu langsung muncul di situs tersebut. Dan memang tapi sampai saat ini untuk pembelian dari gas 3 kg sendiri itu belum ada pemberhentian atau penyekatan, memang walaupun memang aturan tersebut harus sudah diatur per tanggal 1 Januari 2024 nanti pemirsa, namun sampai saat ini pembelian gas masih diperbolehkan, belum ada berhentikan maksud saya, karena belum ada diberhentikan karena memang gas-gas tersebut juga masih dalam proses jual beli yang
seperti biasa berlaku. Seperti itu Prisa dan juga Pram. Baik, terima kasih rekan Aulina atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Acara ini dipersembahkan oleh Ya, pemirsa, calon presiden nomor urut 3 yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo menghadiri acara Festival Teman Cerita di Jakarta Theater, Jakarta Pusat. Ya, pemirsa, dalam kesempatan ini Ganjar memaparkan visi misi dirinya bersama Cawapres Mahfud MD kepada masyarakat yang hadir di acara. Dalam acara ini Ganjar juga sempat di-roasting oleh para stand-up komedi yang hadir terkait sejumlah kebijakan yang akan dilakukannya apabila terpilih sebagai presiden pada tahun 2024. Selain itu, Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD juga sempat dipuji oleh stand-up komedi lantaran memiliki prestasi dan langkah-langkah penegakan hukum yang baik. Tidak betul dikritik, betulnya dibayar. Sementara putra Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo Alam merosting ayahnya di acara festival Teman Cerita di Jakarta Theater, Jakarta Pusat. Sang ayah hanya tertawa pasrah saat anaknya beberkan kesehariannya. Sebenarnya ini jumlah followersnya kok udah hampir mirip gitu. Kontennya banyak tapi followersnya nggak naik-naik. Jawabnya Bapak mungkin ada yang lagi gabut kali ya. Coba nanti dicek. Terus kalau dilihat di sosmednya Bapak itu setiap hari lari. Kalau jajaran di TPN itu sebenarnya Pak Andika gitu. Yang satunya olahraga terus tapi ini nggak berotot-berotot. Kayak gitu. Lah olahraga tapi nggak berotot-berotot buat apa? Nah terus ini agak di belakang. Ternyata kalau yang lain tuh no one left behind, anaknya sendiri ketinggalan sedikit itu di belakang. Ya gitulah, gak apa-apa rakyat akan tidak ditinggalkan, gak apa-apa aku ditinggalkan udah siap kok ya. Nah terus ngomongin keliling Indonesia ya, dia sering banget keliling-keliling Indonesia. Kemarin dari Jogja juga ya, terus dari mana-mana lagi. Tahu nggak sih ya ada orang namanya Satria Mahathir, yang itu loh. Yang keliling Indonesia model joget-joget gitu, ini jogil gitu. Atau mungkin yang gini-gini. Ya enggak ya, bukan itu. Ternyata ada lain yang joget-jogetnya model joget-joget bisa keliling Indonesia. Nah, aku tuh kemarin waktu mulai ramai di TikTok tuh sering dimiripin sama Satria, nggak tahu kenapa ya, nggak usah dibahas gitu. Tapi di sisi lain tuh aku sering lihat kalau ayah lagi muter-muter daerah tuh kan sering digerumunin tuh ya, entah sama anak kecil atau paling sering sih sama ibu-ibu kayaknya. Apalagi sekarang juga kelihatan ya, bajunya kan agak keren gitu, stylish. Sebenarnya kurang tinggal langsung lanjut ngedance di tengah aja gitu, yang ampun DJ gitu, terus nanti break dance. Itu nanti aku tunjukin video ke ayah, itu ada orang mirip ayah pakai lagu ampun DJ terus tiba-tiba break dance di tengah. Nah mungkin itu besok bisa terrealisasikan ya teman-teman semua ya. Nanti mungkin bisa dicari ya dari timnya Bapak pelatih dancer, biar nanti Bapak bisa break dance biar ada gimmicknya buat ngalahin yang joget-joget gitu. Sementara itu, pemirsa, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menjalani hari kampanye ke-24 di Banten. Ya, Anies mengisi kuliah umum di Universitas Bina Bangsa Kota Serang. Dalam kesempatan ini, Anies berbicara terkait perubahan dari berbagai sisi. Keadilan, kemakmuran rakyat, serta perubahan terkait pemenuhan kebutuhan pokok. Selain melakukan agenda kuliah umum, Anies juga mengisi safari politiknya dengan menemui simpatisan di Stadion Ciceri, Kota Serang. Kita ke Komisi Pemilihan Umum pastikan format debat Cawapres tidak berbeda dengan debat Capres.
Debat akan dibagi menjadi 6 segmen. Pada segmen 4 dan 5, cawapres akan saling mengajukan pertanyaan. Durasi debat dibuat selama 160 menit. Dari 160 menit ini, debat pelaksanaan debat meliputi 6 segmen. Sementara pada debat cawapres kali ini, cawapres juga tetap menyampaikan visi misinya yang disampaikan selama 2 menit. Untuk format debat yang kedua, rangkaiannya sama dengan debat yang pertama. Durasinya total 150 menit. Di dalamnya yang full untuk debat, yang ditayangkan itu 120 menit. Dan kemudian untuk 30 menit untuk jeda iklan. Pelaksanaan debat yang kedua juga masih sama dengan debat yang pertama, meliputi 6 segmen. Dan kemudian kesempatan kepada kesempatan oleh calon wakil presiden untuk menyampaikan visi, misi, dan program kerja. Durasinya juga sama, masing-masing calon wakil presiden akan menyampaikan visi, misi, program kerjanya selama 2 menit. Lantas bagaimana persiapan jelang debat? Nanti malam kita tanyakan ke Faisal Rinaldi yang sudah ada di Jakarta Convention Center Senayan. Selamat siang rekan Faisal, bagaimana persiapan di sana? Ya, Faisal? Ya, baik, sama siang Prisa, Pram, dan juga pemirsa. Memang untuk persiapan di Jakarta Convention Center saat ini venue-nya sudah siap 100%. Nah, saat ini kami sedang berada di Jakarta Convention Center atau tepatnya di area depan, di mana di belakang kami saat ini sedang dipersiapkan untuk audionya. Para panitia ini sedang menyiapkan audio untuk nanti malam digunakan untuk dilaksanakannya debat calon wakil presiden pada malam nanti di JCC. Sementara itu, Prisa, Pram, dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan pula bahwa pada nanti malam sekitar pukul 7 malam akan dilaksanakan debat calon wakil presiden, yakni menghadirkan Muhaimin Iskandar, kemudian Gibran Raka Buming Raka, dan juga Mahfud MD. Ada beberapa perbedaan di debat cawapres atau debat kedua ini jika kita bandingkan dengan debat pertama atau yang memang sudah dilaksanakan pada 12 Desember lalu. Perbedaannya adalah di lokasi, kemudian juga tema, dan juga ada podium nantinya yang akan digunakan ketika menyampaikan visi, misi, serta program kerjanya. Untuk lokasinya memang ada perbedaan, di mana pada debat pertama lalu dilaksanakan di kantor KPU, namun untuk di debat kedua atau debat cawapres ini dilaksanakan di Jakarta Convention Center. Sementara itu untuk temanya, pada debat pertama lalu memang mengusung tema hukum dan HAM, dan untuk debat kedua atau debat cawapres ini temanya adalah ekonomi, yang meliputi ekonomi kerakyatan, kemudian juga ekonomi digital, keuangan, investasi, pajak, perdagangan, pengelolaan APBN dan juga APBD, infrastruktur, dan juga perkotaan. Dan satu perbedaan lagi, yakni nantinya pada debat cawapres nanti malam akan disediakannya podium untuk digunakan para kandidat calon wakil presiden ketika menyampaikan visi, misi, serta gagasannya kepada masyarakat Indonesia. Nah, untuk format kemudian juga waktunya memang masih sama seperti debat pertama yang lalu. Dan kita nantikan, Prisha, Pram, dan juga pemirsa, bagaimana jalannya debat pada malam nanti. Sebentar demikian, kembali ke studio. Baik, kami masih menantikan update terbaru dari Anda terkait jelang debat cawapres malam nanti. Faisal Rinaldi, terima kasih dan selamat bertugas kembali. Acara ini dipersembahkan oleh Ya, pemirsa, serangan pesawat tak berawak memaksa warga Rafah berlarian. Selengkapnya saat lagi, tetaplah di iNews Siang. Caleg DPR RI Dapil 6 Vena Melinda bersama sejumlah caleg dari Partai Perindo dan Kartini Perindo menggelar senam sehat bersama dengan ibu-ibu dan kaum perempuan di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Vena memiliki komitmen untuk memperjuangkan hak para perempuan dalam berbangsa dan bernegara. Untuk itu, Vena mengajak para ibu dan kaum perempuan untuk menggunakan hak pilihnya pada pemilu 2024 mendatang. Alhamdulillah.
alhamdulillah MC-nya mana dari ya? dulu Halo, kita pengennya itu pemimpin dari partai rakyat perempuan. Terima kasih sayang-sayangku. Dari Bu Haja Vena Melinda ini mewakili kami dari perempuan. Jadi mengkampanyekan yang namanya sosialisasi untuk pemilu tanggal 14 Februari, aku pendekatannya selalu dengan senam. Kenapa? Karena buat aku senam itu bahasa yang universal, kita senang-senang, dan sekali lagi alhamdulillah mereka banyak yang masih ingat karena aku pernah mengabdikan diri menjadi anggota DPR RI. Ajakan kepada masyarakat untuk tidak golput juga disampaikan Vena Melinda saat senam Zumba bersama ratusan warga di Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri. Caleg DPR RI Dapil Jatim 6 ini menekankan pentingnya suara perempuan pada pemilu sebagai salah satu faktor penting dalam pembangunan bangsa. Ajakan untuk agar tidak golput dan pencoblosan nanti tanggal 14 Februari. Alhamdulillah semangat kebutuhan rakyat dapat membantu lah. Sementara di kawasan Simpang 5 Gumul, Vena Melinda menyapa para tukang beca yang sedang mangkal. Selain mensosialisasikan program Partai Perindo dan visi misi Ganjar Pranowo Mahfud MD, caleg nomor urut 1 ini juga mendengar aspirasi tukang beca yang akan diperjuangkan nanti di parlemen. Dari Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, beragam cara dilakukan untuk merayakan Hari Ibu seperti di Kampung Budaya Kota Malang. Ya, di sini kedekatan ibu dan anak direkatkan dengan acara merias sebagai bentuk terima kasih kepada ibu. Tangan-tangan mungil ini mulai membedaki, menggambar alis, hingga mengoleskan pemerah bibir pada wajah ibu mereka masing-masing. Mengenakan kebaya lengkap, puluhan ibu beserta anaknya tengah merayakan Hari Ibu di Kampung Budaya Polowijen, Belimping, Kota Malang. Anak-anak semangat, tapi ada juga beberapa ibu yang tidak percaya dan terus memeriksa riasan si anak. Suasana riang pun berubah menjadi haru setelah satu persatu anak mengucapkan selamat dan mendoakan para ibu. Tanya ya, sesuatu gitu baru pertama kali aja gitu anak saya make upin saya, karena biasanya saya make upin dia gitu untuk tahun hari kayak gitu. Ya ini Hari Ibu sangat mengesankan buat saya. Tapi jadi rasanya senang sekali dan cukup harus dikirim untuk ibu. Udah pernah nggak sebelumnya? Belum pernah. Terus tadi gimana? Kesulitannya, terus serunya gimana? Seru sama ya ada kesulitan sedikit. Kenapa? Karena nggak bisa ya? Belum pernah ya? Susah buat alis. Susah buat alis. Selain belajar mengenai seni budaya, kegiatan ini juga semakin mengakrabkan hubungan antara ibu dan anak. Dari Malang, Jawa Timur, Dini Irwansyah, iNews melaporkan. Sementara sejumlah ibu di Sidoarjo, Jawa Timur juga merayakan Hari Ibu yang jatuh pada hari ini. Ya, mereka mengikuti senam bersama dengan mengenakan daster dan lomba memasukkan paku ke dalam botol. Inilah suasana senam pagi bersama yang digelar sejumlah ibu-ibu di Desa Kapunten Tulangan, Sidoarjo. Para ibu menggelar senam pagi bersama untuk merayakan Hari Ibu yang jatuh pada 22 Desember. Dipimpin seorang instruktur senam, para ibu ini sengaja tak mengenakan pakaian khusus olahraga. Mereka memilih memakai daster sebagai simbol pakaian kebesaran yang dianggap nyaman untuk dikenakan sehari-hari. Tidak hanya senam, untuk memeriahkan peringatan Hari Ibu, para ibu juga menggelar lomba memasukkan paku dalam botol. Sekarang kan Hari Ibu, kita memperingati Hari Ibu, kita adakan senam di Desa Kapunten ini biar rukun dan guyup. Makanya kita senam pakai daster. Selain untuk memperingati Hari Ibu, berbagai kegiatan yang digelar ini juga sebagai bentuk refreshing atau penyegaran dari aktivitas para ibu sehari-hari. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan.
Dan pemirsa sudah iNews siang hari ini, saksikan terus video-video eksklusif dari iNews di kanal YouTube @official iNews. Tapi pemirsa jangan kemana-mana karena sesaat lagi rekan kami Arlista Hadi akan membawakan program Indonesia Memilih. Halo, selamat siang rekan Arlista. Selamat siang Pram, terima kasih banyak. Ya, apa Prisa. saja fokus utama yang akan dihadirkan dalam Indonesia Memilih pada siang hari ini? Iya Pram dan Prisa, untuk Indonesia Memilih pada hari ini akan memfokuskan informasi mengenai persiapan debat calon wakil presiden pada malam hari nanti jam 7 di Jakarta Convention Center. Dan untuk pengamanannya, ini polisi menerjunkan 2.500 personil. Selengkapnya tetaplah bersama Indonesia Memilih bersama saya Arlista Hadi. Oke. Dan baiklah, saya sudah iNews siang hari ini, tetap di iNews untuk menyaksikan program Indonesia Memilih. Saya Prisa Sombodatu. Dan saya Pram, sejak pemirsa pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.